Di dunia yang makin bising ini, menjadi berbeda seringkali dianggap sebagai kesalahan. Ketika kalian memilih diam saat yang lain ribut, kalian dibilang tak peduli. Saat kalian memilih jujur di tengah kepalsuan, kalian dituduh sok suci. Ketika kalian berjalan ke arah yang tak biasa, orang-orang mulai mencibir dan membenci kalian. Dan di momen itulah anehnya kalian seharusnya tersenyum. Pernahkah kalian merasakan pedihnya dikucilkan hanya karena kalian tidak ikut arus? Pernahkah kalian merasa lelah karena harus terus-menerus mempertahankan prinsip di tengah lingkungan yang menuntut kalian untuk menjadi sama? Rasa sakit itu nyata. Naluri dasar kita sebagai manusia adalah ingin diterima, ingin menjadi bagian dari kelompok. Tapi bagaimana jika saya bilang, kebencian yang kalian terima itu bukanlah tanda bahwa kalian salah? Bagaimana jika itu adalah sinyal, sebuah kabar baik yang menyakitkan bahwa kalian sedang berjalan di jalan yang benar? Filsafat Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk mencari tepuk tangan dari banyak orang. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita cara membangun sebuah benteng di dalam jiwa yang begitu kokoh sehingga pujian tidak membuat kita terbang dan hinaan tidak mampu meruntuhkannya. Kaisar Roma sekaligus filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kau kesulitan menjadi apa adanya karena takut pada pendapat orang, maka sesungguhnya kau telah menjadi budak yang merangkak demi penerimaan." Di video ini kita tidak akan belajar cara agar disukai semua orang. Kita akan melakukan hal yang sebaliknya. Kita akan membongkar 4 rahasia psikologis dari para stoik tentang cara menikmati rasa benci, mengubahnya dari racun menjadi obat, dan menjadikannya sebagai kompas menuju versi diri kalian yang paling kuat dan paling otentik. Jika kalian siap untuk berhenti menjadi budak validasi, mari kita mulai. Rahasia 1, arus mayoritas adalah ilusi keamanan. Rahasia pertama adalah memahami bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas. Kita hidup dalam masyarakat yang menyukai keseragaman. Keseragaman menawarkan ilusi keamanan. Selama kalian berpikir, bertindak, dan merasa serupa dengan yang lain, kalian akan merasa diterima. Tapi keamanan ini seringkali adalah sebuah jebakan yang nyaman. Secara psikologis, fenomena ini dijelaskan oleh konsep social proof atau bukti sosial. Otak kita mengambil jalan pintas. Jika banyak orang melakukannya, maka itu pasti benar. Ini adalah mekanisme bertahan hidup dari zaman purba yang kini seringkali menyesatkan kita. Arus mayoritas seringkali tidak terbentuk dari akal sehat kolektif, melainkan dari ketakutan kolektif. Takut dikucilkan, takut dianggap aneh, takut sendirian. Dan ketakutan inilah yang melahirkan groupthink, konformitas buta di mana orang berhenti berpikir kritis demi menjaga harmoni kelompok. Filsuf Stoik Epictetus yang pernah menjadi budak memahami ini dengan sangat baik. Dia berkata, "Jika kau ingin berkembang, bersiaplah untuk diejek dan dibenci oleh orang-orang di sekitarmu." Mengapa? Karena saat kalian mulai memperbaiki hidup, menolak ikut dalam kebohongan bersama, atau mempertanyakan norma yang merusak, keberadaan kalian secara tidak langsung menjadi cermin bagi mereka. Cermin itu memantulkan keberanian yang tidak mereka miliki dan kenyamanan palsu yang mereka peluk. Dan karena mengubah diri mereka sendiri itu sulit, jauh lebih mudah untuk membenci dan menghancurkan cermin itu, yaitu kalian. Lihatlah contoh di sekitar kita. Orang yang jujur akan dibenci di lingkungan yang korup. Orang yang hidup sederhana akan diremehkan di tengah masyarakat yang memuja kemewahan. Orang yang tenang dan sabar akan dianggap lemah di dunia yang bising dan agresif. Padahal dalam diamnya mereka jauh lebih kuat. Mereka tidak dikendalikan oleh pujian dan tidak terguncang oleh ejekan. Sejarah telah membuktikan dari Sokrates hingga para nabi bahwa para pendobrak dan pencari kebenaran sejati hampir selalu memulai perjalanan mereka dengan melawan arus dan menerima kebencian.
Jadi, jika hari ini kalian dibenci karena menolak ikut dalam arus yang melawan nurani kalian, tenanglah. Mungkin jalannya sepi, tapi itu adalah jalan para pemikir besar. Rahasia 2, kebencian adalah pajak keberanian. Ada sebuah anggapan keliru bahwa dicintai adalah bukti kekuatan dan dibenci adalah tanda kelemahan. Pilar kedua akan memutarbalikkan logika ini. Kebencian seringkali adalah pajak yang harus kalian bayar atas keberanian dan integritas kalian. Manusia cenderung membenci apa yang tidak bisa mereka kuasai atau pahami. Ketika kalian hidup dengan prinsip yang kokoh, ketika kalian tidak bisa dibeli dengan pujian atau diintimidasi dengan tekanan, keberadaan kalian menjadi sebuah anomali yang mengganggu. Kalian tidak masuk ke dalam kotak manapun, dan itu membuat orang lain tidak nyaman. Secara psikologis, ini berkaitan dengan fenomena cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Ketika tindakan dan prinsip kalian yang lurus berbenturan dengan cara hidup mereka yang penuh kompromi, itu menciptakan ketegangan psikologis di dalam diri mereka. Untuk meredakan ketegangan ini, mereka punya dua pilihan. Satu, mengubah diri mereka sendiri agar sejalan dengan prinsip kalian yang mana sangat sulit. Atau dua, menyerang dan merendahkan kalian untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa cara hidup merekalah yang benar. Tebak mana yang lebih sering mereka pilih? Mereka membenci kalian bukan karena kalian jahat, tapi karena kalian membuat mereka harus berhadapan dengan kepalsuan mereka sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, orang lain bisa menghina, mencela, membenci, tapi tak satu pun dari mereka bisa menyentuh jiwamu kecuali kau izinkan. Disinilah letak kekuatan sejati. Pria atau wanita yang kuat bukanlah mereka yang diterima semua orang, tapi mereka yang tetap lurus meski ditolak. Mereka memahami bahwa kebencian adalah bagian dari paket. Jika kalian ingin hidup dengan jujur, bersiaplah dibenci oleh para pembohong. Jika kalian ingin hidup dengan tenang, bersiaplah dibenci oleh mereka yang hidup dalam drama. Jika kalian ingin hidup dengan sederhana, bersiaplah dibenci oleh mereka yang menjadikan kemewahan sebagai topeng. Jadi jangan buru-buru merasa salah saat kebencian datang, tanyakan pada diri kalian, apakah aku berjalan dalam kebenaran sesuai nuraniku? Jika jawabannya iya, maka kebencian itu bukanlah musibah. Anggaplah itu sebagai medali. Sebuah bukti bahwa kalian cukup kuat untuk tidak menyerah, cukup berani untuk tidak berpura-pura, dan cukup teguh untuk berdiri sendiri. Di dunia yang penuh topeng ini, menjadi diri sendiri adalah bentuk kekuatan paling langka. Rahasia 3, alkimia batin mengubah hinaan menjadi bahan bakar. Dibenci adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan yang jujur. Tapi seni kebijaksanaan sejati bukan hanya sekadar menerima kebencian, melainkan menggunakannya. Pilar ketiga adalah tentang melakukan alkimia batin, sebuah proses magis untuk mengubah timah hinaan yang beracun menjadi emas pencerahan. Prinsip inti stoikisme adalah bahwa kejadian eksternal itu netral. Pujian dan kebencian keduanya hanyalah opini orang lain. Kekuatan kita terletak pada kemampuan untuk memilih bagaimana meresponsnya. Saat omongan miring datang, saat kalian dicibir hanya karena berbeda, kalian punya pilihan. Pilihan yang lemah adalah membalas, menjadi defensif, dan menghabiskan energi untuk meluruskan persepsi orang. Pilihan yang kuat adalah tetap diam, tetap tenang, dan menggunakan serangan itu sebagai bahan bakar untuk refleksi. Disinilah konsep stoik amor fati, mencintai takdir, menjadi sangat relevan. Ini bukan berarti kalian menikmati rasa sakitnya. Ini berarti kalian mencintai kesempatan yang datang bersama rasa sakit itu.
Setiap reaksi negatif dari orang lain adalah kesempatan untuk melatih keutamaan, kesabaran, kerendahan hati, dan kekuatan. Ketika kalian tidak membalas hinaan, keteguhan kalian sedang disempurnakan. Orang yang mudah terusik oleh kebencian adalah orang yang masih menggantungkan harga dirinya pada pengakuan luar. Kebencian bisa menjadi cermin yang paling jujur, bukan cermin yang menunjukkan penampilan luar kalian, tapi cermin yang menunjukkan kondisi benteng internal kalian. Jika sebuah hinaan masih terasa begitu menyakitkan, itu adalah data bahwa ada bagian dari diri kalian yang masih rapuh dan butuh validasi. Gunakan rasa sakit itu sebagai petunjuk. Ternyata bagian ini dari diriku masih perlu diperkuat. Dengan begini, para pembenci kalian tanpa mereka sadari telah menjadi guru spiritual gratis yang menunjukkan titik-titik lemah kalian yang perlu diperbaiki. Bayangkan ketenangan yang datang saat kalian menguasai ini. Ketika orang mencibir, namun hati kalian tak terganggu. Ketika mereka mengabaikan, namun jiwa kalian tetap utuh. Kalian tidak menyesal menjadi berbeda, kalian justru bersyukur diberi kekuatan untuk tidak larut dalam kepalsuan. Dari ruang batin yang hening, itulah muncul kekuatan stoik sejati, mencintai dunia apa adanya, termasuk penolakannya tanpa pernah kehilangan kedamaian di dalam diri. Rahasia 4, jalan sunyi para pengubah dunia. Pilar terakhir adalah perspektif. Jika kalian merasa sendirian dalam perjuangan ini, lihatlah ke belakang, ke panggung besar sejarah. Siapa yang benar-benar membawa perubahan besar, siapa yang mengguncang cara pandang, membebaskan pikiran, atau membangun peradaban. Mereka bukan orang yang populer dan selalu disukai, mereka adalah para pemberontak, para visioner, para pembaharu yang berani berjalan di jalan sunyi, dan ya, mereka adalah orang-orang yang pada masanya dibenci. Sokrates dihukum mati karena pemikirannya dianggap merusak kaum muda Athena. Nabi Muhammad SAW dibenci dan dimusuhi karena menentang tradisi jahiliyah dan kebodohan yang mengakar di Makkah. Para ilmuwan seperti Galileo Galilei dianggap sesat karena menentang dogma yang mapan. Mereka semua merasakan pedihnya ditolak dan disakiti. Tapi mereka tidak berhenti, karena mereka tahu jalan perubahan bukanlah jalan raya yang ramai, melainkan jalan setapak yang sunyi, yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang memiliki keteguhan luar biasa. Keteguhan adalah jangkar yang menahan kalian dari badai opini publik. Dunia bisa berubah-ubah, hari ini kalian dipuja, besok dicaci, tapi prinsip dan nurani adalah kompas internal yang tidak pernah berbohong. Ketika kalian dibenci karena berbeda, ingatlah bahwa itulah harga dari orisinalitas dan kemajuan. Dunia tidak suka pada apa yang tidak bisa ia pahami pada awalnya, tapi justru mereka yang berani menjadi diri sendiri dan bertahanlah yang pada akhirnya memberi warna dan arah baru bagi peradaban. Jadi, jika hari ini kalian merasa asing, merasa sendiri dalam keyakinan kalian, jangan takut. Mungkin itulah tanda bahwa kalian sedang menapaki jalan yang hanya sedikit orang berani tempuh, jalan yang tidak ramai tapi penuh makna, jalan yang sepi tapi diterangi oleh cahaya kejujuran. Ingatlah, tidak ada perubahan besar yang lahir dari kenyamanan, tak ada pemikiran murni yang lahir dari kerumunan. Justru karena kalian dibenci dan ditolak, kalian sedang ditempa. Dan saat kalian tetap teguh, kalian sedang menjadi pribadi yang tak hanya kuat tapi juga layak dikenang. Karena sejarah tidak ditulis oleh mereka yang ingin disukai. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani dibenci demi sesuatu yang lebih luhur. Kemenangan yang tak ternilai. Dibenci memang bukan sesuatu yang kita cari. Tapi jika kebencian itu datang sebagai konsekuensi dari hidup yang jujur, berprinsip, dan berani, maka itu bukan lagi kutukan, melainkan sebuah hadiah. Hadiah yang membuktikan bahwa kalian cukup kuat untuk tidak hidup dalam kepura-puraan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah untuk menjadi populer, tetapi untuk menjadi utuh.
Dibenci karena kejujuran jauh lebih mulia daripada dicintai karena kepalsuan. Dan hanya mereka yang mampu menanggung kebencian dengan kepala, tegaklah yang benar-benar merdeka. Mereka tidak lagi menjilat demi diterima, karena mereka telah menemukan penerimaan dari dalam diri mereka sendiri. Maka nikmatilah jika dunia tidak memahami kalian, syukurilah jika kalian dibenci karena kebenaran. Itu adalah tanda bahwa kalian tidak sedang dikendalikan oleh arus, tapi sedang menapaki jalan yang kalian pilih dengan sadar. Jalan sunyi yang tidak populer, tapi penuh makna karena sejatinya dibenci karena menjadi diri sendiri itu adalah sebuah kemenangan yang tak ternilai di dunia yang penuh dengan topeng. Tetap teguh, tetap berjalan, dan biarlah kebencian menjadi saksi bahwa kalian pernah memilih untuk tidak tenggelam.